Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di webinar series Esri Indonesia untuk seri spesial kita mengenai plantation, forestry, dan agriculture. Dan dalam hal ini kita akan membahas mengenai field operations untuk membantu operasi di industri ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri webinar hari ini dan saya ucapkan mohon maaf sebelumnya terdapat miskomunikasi di mana platform kami mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun sebenarnya melalui website mulainya pada pukul 11 WIB. Maka di sini kami tetap memulai pada pukul 11 karena dari pembicara pun sudah diinformasikan sebagai berikut. Jadi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu mungkin sudah ada yang join dari jam 10 dan standby hingga kita mulai pada pukul 11 saat ini. Perkenalkan, nama saya Nadira, saya merupakan Community Development Executive di Esri Indonesia. Dan hari ini saya akan menjadi host untuk webinar mengenai Field Operations pada seri Plantation, Forestry, dan Agriculture. Nah, di sini perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa pada seri Plantation, Forestry, dan Agriculture cukup menarik dan spesial karena di sini kita memiliki perlombaan best question ya. Jadi kami mengencourage Bapak Ibu untuk bisa menanyakan pertanyaan terbaik Bapak Ibu karena Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mendapatkan RJS Personal Use License dan ini bukan hanya satu saja, hingga 15 orang setiap serinya bisa mendapatkan kesempatan ini. Jadi apa yang mungkin Bapak Ibu menunggu gitu bukan hanya webinar, ternyata ada sayembara ini, semoga semoga tidak sia-sia gitu. Nah, mungkin jika Bapak Ibu masih baru menggunakan platform kami, yang kami gunakan yaitu GoToWebinar, boleh saya menginformasikan bahwa di sini selama masa presentasi Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan-pertanyaan terbaik melalui panel question di panel GoToWebinar Bapak Ibu masing-masing. Nanti pada sesi tanya jawab saya akan membantu bertanya, membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan kepada pembicara kami dan pembicara kami akan menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Kemudian di sini juga webinar kami selalu direkam. Jadi Bapak Ibu dapat menonton kembali webinar hari ini ataupun jika ingin menonton webinar-webinar kita sebelumnya. Bapak Ibu dapat mengakses tempat mendaftar yaitu esrindonesia.co.id/webinars ataupun di YouTube channel Esri Indonesia. Seperti itu. Dan kami juga akan memasukkan untuk handouts hari ini dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu selama masa presentasi sudah bisa mengunduh materi presentasi hari ini dalam bentuk PDF. Baik. Nah, sebelum saya mulai juga, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara webinar hari ini, Mas Hafid. Selamat pagi, Mas Hafid. Boleh dinyalakan kameranya jika memungkinkan. Boleh diaktifkan dulu, di-unmute. Oh ya, maaf, saya lupa untuk mengambil. Selamat pagi, Mbak Nadira. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir di webinar ini. Selamat pagi juga, Mas Hafid. Terima kasih sudah mengisi webinar hari ini sebagai pembicara. Boleh saya memperkenalkan Mas Hafid kepada Bapak Ibu sekalian. Mas Hafid merupakan Solution Engineer di Esri Indonesia yang fokus untuk Departemen Geo Expansion, di mana di sini berusaha untuk memperluas ilmu dan solusi ke wilayah yang lebih luas gitu, terutama di Kalimantan ya. Nah, kemudian di sini Mas Hafid memiliki background yang kuat di kartografi serta remote sensing dengan banyak berkecimpung di environmental ataupun lingkungan. Dan Mas Hafid sendiri memiliki spesialisasi di image analysis dan sering memberikan solusi kepada sektor pemerintahan serta natural resources. Baik, tanpa berlama-lama, boleh saya berikan
screen dan waktu untuk pemaparan kita pada hari ini. Boleh saya berikan ya? Oke. Oh iya, sudah terlihat? Sudah terlihat sudah terlihat PPT-nya, boleh di slideshow. Baik, coba saya izinkan saya untuk memulai. Boleh langsung nih, Mbak Nadira? Ya, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang, mohon maaf. Selamat siang, Bapak, Ibu-Ibu yang sudah uh, ikut hadir di webinar kali ini. Nah, untuk webinar kali ini, untuk series Plantation, Forest and Agriculture, kita mulai dengan field operation. Nah, kenapa kita mengangkat field operation di webinar series yang pertama kita? Nah, semua kita tahu bahwa di perkebunan, di sektor perkebunan, semua data yang menyangkut tentang untuk menunjang berjalannya perusahaan kita, pasti kita membutuhkan data-data yang langsung berasal dari data kebun, data titik pohon, data survei, dan lain sebagainya. Nah, itu dibutuhkan data dari lapangan yang akurat tentunya. Nah, kemudian kita ada revolusi industri 4.0 atau yang kita kenal dengan mulai terintegrasi semuanya melalui internet, melalui sensor dan sebagainya, menuntut kita agar lebih kreatif dan agar bisa lebih terintegrasi secara cepat. Mungkin Anda akan jelaskan detailnya seperti apa. Yang pertama adalah challenge di industri perkebunan itu sendiri. Kita tahu pasti yang diinginkan oleh tim di perkebunan pasti pertama meningkatkan akurasi, kemudian meningkatkan performa di lapangan, kemudian dari situ bagaimana kita mendapatkan data-data real time di lokasi. Nah, real time apakah dari sensor ataukah dari survei, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian untuk mendukung hasil tersebut, pasti kita menuntut untuk meningkatkan akurasi data, kemudian meningkatkan operasi efisiensi, dan tentunya pasti untuk meningkatkan efisiensi uang dan waktu untuk menghemat. Kemudian dibutuhkan juga data yang reliable dan accessible, maksudnya data yang mudah diakses dan terpercaya atau reliable. Jadi data itu betul-betul data yang diambil di lapangan. Kemudian juga naiknya kebutuhan dan produk, dan kemudian allocation and maximum impact, maksudnya seberapa besar challenge itu akan berdampak di industri kita. Sebelumnya mungkin untuk kita semua yang sudah sering berkecimpung di menggunakan aplikasi ArcGIS pasti sudah mengenal data-data apa saja yang bisa digunakan di ArcGIS. Nah, data tradisional tersebut adalah contohnya imagery, vektor, 3D, nah, dan tabular. Nah, itu sudah sangat sering kita gunakan di ArcMap. Tapi kita juga tentunya berusaha untuk selalu mengejar teknologi. Kita berusaha untuk menggabungkan data tersebut dengan data-data LiDAR, sensor bukan terbaru sih, tapi sensor yang sangat lebih detail daripada foto darah. Mungkin saya berjelas lebih cepatnya. Kemudian big data, kemudian unstructured data, kemudian real time atau IoT yang kita sebut Internet of Things, itu sebenarnya ada sensor-sensor. Nah, dari situ kita ibaratnya mengenhance teknologi ArcGIS agar lebih bisa menampung berbagai data, karena kita tahu bahwa di sektor perkebunan pasti data-data itu tidak hanya data-data save file, data imagery, tapi pasti ada data sensor, ada data LiDAR, mungkin juga
disurvei dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari real-time visualization dan analytics. Jadi sebelumnya saya berikan gambaran atau contoh dahulu apa yang kita bicarakan. Bisa kita tahu bahwa teknologi ARDIS sebetulnya ada dua, yaitu ARDIS Enterprise dan ARDIS Online. Mungkin ada yang bertanya, apa sih ini, apa bedanya dengan ArcMap? Nah, kalau ArcMap yang kita kenal sekarang, sebelumnya itu adalah aplikasi yang berada di desktop. Jadi kita main hanya di desktop, kita nyimpan data di desktop. Nah, untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan revolusi industri di plantation, forest, and agriculture, kita dibutuhkan untuk sharing data secara cepat, secara real time, dan visualisasi juga secara real time. Nah, maka dari itu diperlukan teknologi ARDIS Enterprise dan ARDIS Online untuk mewadahi kebutuhan tersebut. Yang tujuannya nantinya pasti untuk meningkatkan efisiensi waktu, uang, atau untuk mempercepat decision making. Baik. Nah, untuk plantation forest PFA, saya singkat sebagai PFA aja ya. Itu kita pasti mengetahui beberapa model atau kegiatan yang sering dilakukan di lapangan, yaitu contohnya mulai dari manajemen, kemudian perencanaan dan analisa, survei lapangan, sistem peringatan dini, dan keterlibatan pemangku kebijakan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan berbicara tentang survei lapangan dan sistem peringatan dini. Nah, kenapa sistem peringatan dini ini juga menarik kita gunakan sebagai tema untuk survei lapangan atau field operation? Karena dari survei ini kita juga bisa mengirimkan notifikasi secara real time. Misal, contohnya jika ada kebakaran atau ada pencurian, kita juga bisa gunakan sistem peringatan dini. Nah, seperti kita tahu bahwa survei tradisional itu membutuhkan yang namanya form, di mana yang nanti form-form tersebut pastikan dalam bentuk kertas. Kertas itu setelah kita input datanya, kertas itu kita jadikan apa? Pastikan biasanya kita ya terus teranglah kita jadikan sampah pasti. Jadi akan selain membebani lingkungan juga akan membuat pemborosan. Dan dari situ kita mencoba untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Bagaimana kita mengefisiensi survei lapangan tersebut dan meninggalkan kertas yang biasanya kita lakukan untuk mengisi form. Dari sini kita mencoba untuk menggunakan mobile aplikasi. Nah, mobile aplikasi itu tentunya memudahkan kita untuk mengisi form tanpa harus menginput ulang dari form yang kita form atau apalah survei lapangan yang kita ambil sebelumnya, kemudian langsung masuk di sistem kita. Nah, contohnya yang di gambar kanan ini, bagaimana mengintegrasikan hasil survei lapangan dengan operation di Office. Bagaimana data ini bisa masuk secara real time langsung ke aplikasi atau sistem monitoring yang berada di kantor kita. Kemudian, kenapa sih kita membutuhkan untuk kenapa sih kita sangat membutuhkan yang namanya field operation yang selalu terintegrasi. Nah, tantangannya adalah pertama adalah staff transition. Staff transition itu misal kita dari staff lapangan kemudian masuk ke office, itu kan pasti ada beberapa tahap. Misal data tersebut nanti bisa jadi hilang atau mungkin basah. Nah, itu yang kita hindari dengan menggunakan form elektronik tersebut atau dengan mobile. Data yang kita ambil akan langsung masuk ke sistem tanpa melalui staff transition. Kemudian ada multiple version.
Multiple version itu sebenarnya hampir mirip dengan staff transition. Ketika data masuk, kita belum tentu mengetahui data mana nih yang betul-betul asli atau reliable. Bisa jadi kita memasukkan data yang misal tidak sesuai dengan waktu pengambilan, menjadikan data tersebut menjadi multiple version, atau kita bisa jadi menginput 2 kali karena kesalahan manusia yang error itu juga memungkinkan. Yang ketiga adalah area not linked to map. Maksudnya di sini adalah untuk sistem tradisional atau survei tradisional pasti kita membawa form di lapangan, kertas seperti itu. Kita tidak tahu lokasi kita di mana, kita tidak tahu posisi sebenarnya kita di mana, apa yang kita survei. Nah, dengan teknologi Esri atau ARDIS ini, kita bisa mengetahui di mobile di mana lokasi kita, titik kita di mana, jadi kita tepat untuk pengambilan lokasi. Kemudian juga untuk menghindari data-data yang tua atau data yang obsolete atau sudah kuno, jadi mungkin peta-petanya peta cetak yang sudah dari tahun 2000 awal atau 2000 atau bahkan mungkin tahun 90. Nah, kita menghindari peta-peta tersebut, jadi kita berikan hanya satu peta yang sudah update. Jadi lokasinya bisa kita jaga agar tepat. Kemudian peta tidak teroptimisasikan dengan maps not optimized for reuse. Nah, maksudnya di sini adalah mirip dengan nomor 3. Jadi kita sudah punya data baru, tapi orang di lapangan mungkin masih menggunakan data-data dari tahun 2000 atau tahun 2000 atau tahun 90. Nah, dari situ peta yang sudah kita buat jadi tidak digunakan dengan baik, atau mungkin misal terjadi banyak perubahan area, mungkin areanya juga sudah menyempit atau melebar. Nah, itu juga perlu kita sampaikan atau perlu kita transisikan ke field staff seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di samping kanan ini adalah juga bagaimana menunjukkan integrasi field mobile app dengan dashboard. Dari sini kita bisa mengetahui lokasi yang sudah kita survei di mana, kemudian bisa untuk effective communication, yaitu tanpa ada transisi atau multiple version. Kemudian simple analytic tools, kita bisa juga membuat analisa ketika data sudah masuk di sistem kita. Nah, aplikasi apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk ARDIS? Ada beberapa aplikasi yang memang ditujukan untuk kegiatan spesifik. Ada 4 aplikasi di sini yang sering kita gunakan di Esri, yaitu ada yang merah ini adalah Workforce, yang hijau ini Survey 123, kemudian yang biru Collector, kemudian yang oranye adalah Quick Capture. Nah, data-data ini sebetulnya yang untuk mendukung kegiatan kita di lapangan. Kemudian ada navigator yang berfungsi untuk memberikan navigasi atau arahan seperti layaknya Google Street Maps atau Waze. Nah, itu kita juga punya teknologinya. Kemudian apa saja sih atau workflow atau aplikasi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah plan atau perencanaan. Nah, dari situ kita bisa memberikan arahan dari kantor ke lapangan menggunakan Workforce. Nah, kemudian kita bisa gunakan navigate. Jadi ketika petugas di lapangan sudah mendapatkan notifikasi atau navigasi untuk mengambil survei di area tertentu, kita bisa gunakan untuk menavigasi ke lokasi spesifik. Kemudian untuk
aplikasi Export for ArcGIS. Tadi mungkin saya kurang jelaskan ini yang untuk Export for ArcGIS. Jadi Export for ArcGIS ini fungsinya sama seperti Google Earth. Nah, kita bisa melihat lokasi di sekitar area kita dengan citra resolusi yang cukup dengan resolusi yang cukup tinggi. Kemudian untuk capture datanya kita bisa menggunakan kolektor, kita bisa menggunakan survey 123, kita bisa menggunakan full capture. Nah, terus sesuai dengan kebutuhan pastinya untuk bagaimana kita memilihnya nanti akan saya jelaskan detailnya tentang aplikasi-aplikasi ini. Kemudian ada ArcGIS Monitor atau Tracker for ArcGIS. Nah, ini untuk sebenarnya kebutuhan ini lebih ke orang-orang di kantor. Mereka ingin tahu para stafnya sudah berjalan kemana saja, kemudian kita bisa men-track di mana saja lokasinya. Nah, kita bisa menggunakan Tracker for ArcGIS. Untuk gambaran simpel, bagaimana sistem kita bekerja, mungkin kita bisa lihat di sini, kita ada dari mulai bagaimana kita merencanakan aplikasinya, kita susun area-areanya itu di desktop. Dari desktop, kemudian kita publish datanya atau kita upload datanya untuk bahasa. Kita bisa upload data ke WebGIS. Kemudian dari web ini kita bisa mengaksesnya menggunakan mobile. Nah, gambaran singkat ini yang dari tadi kita bicarakan ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui workflow-nya seperti apa jika kita ingin menggunakan mobile application. Nah, saya masuk ke penjelasan detail-detail aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama, Workforce. Workforce ini sebetulnya aplikasi untuk assignment atau untuk penugasan. Jadi memang ditujukan untuk orang-orang yang memberikan tugas seperti mandor atau seperti manajer. Nah, di sini kita bisa memberikan plan, bisa memberikan koordinat yang ketika para petugas lapangan mendapatkan tugas, mereka langsung tahu di mana saya harus mensurvei, apa yang harus saya survei. Dari situ petugas lapangan akan cepat untuk bergerak. Tidak perlu seperti harus ke kantor, koordinasi dulu, atau seperti apa, bagaimana jalannya. Nah, kita bisa membuat efisiensi waktu pastinya. Jadi dari workforce ini kita bisa membantu para staf yang memberikan tugas kepada petugas lapangan. Kemudian workforce ini juga bisa support untuk offline. Kemudian kita bisa mendisplay local tracks. Jadi untuk tracking sebetulnya. Kemudian kita bisa memberi tugas, kemudian bisa untuk sequencing. Sequencing itu urutan tugas. Nah, dari tadi ketika para petugas lapangan sudah aplikasinya, kita bisa langsung route atau navigate ke titik yang dituju atau titik yang sudah di-assign-kan kepada kita. Dari situ kita bisa mengetahui lokasinya harus kemana, jalannya, dan rutenya seperti apa. Kemudian bagaimana kalau kita berada di lokasi yang susah sinyal, contohnya di perkebunan. Pasti perkebunan kan daerah-daerah yang susah sinyal. Nah, kita juga bisa menggunakan navigator ini. Bagaimana caranya? Nah, pasti kita pertama harus menyiapkan data-data sendiri, net atau yang biasa kita ketahui dengan network dataset. Yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya network dataset di ArcMap seperti apa. Nah, itu yang harus kita siapkan jika ingin melakukan offline routing. Nah, mungkin gambaran umumnya seperti ini untuk
bagaimana kita membuat routing agar bisa digunakan secara offline. Jadi dari ArcMap atau ArcGIS Desktop kita buat network datasetnya dulu, kemudian kita upload atau kita publish ke sistem kita yang tadi mungkin di awal saya sudah sebutkan ya, ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online. Dan dari situ bisa kita di device kita. Nah, ini mungkin penjelasan detail tentang navigator tersebut. Kita bisa lihat POI-POI-nya jika Anda memiliki POI atau point of interest, kemudian kita bisa mengetahui atau mengingatlah area-area mana saja yang sudah kita lewati. Nah, selanjutnya, ketika tadi kan kita sudah berbicara nih, bagaimana orang yang di kantor memberikan tugasan dan bagaimana orang di lapangan. Nah, sudah orang di lapangan menerima tugas dan menavigasi, mengarahkan lokasinya, dan kita sudah sampai di areanya, kita bisa mengkolek data menggunakan kolektor ArcGIS. Nah, kolektor data for ArcGIS ini mungkin nanti ada pertanyaan ya, bedanya apa nih antara kolektor, antara Survey123 dan Quick Capture. Nah, 3 aplikasi tersebut, Survey123, kolektor, Quick Capture itu fungsinya untuk mengambil data. Beda dengan yang Workforce tadi dan Navigator tadi, fungsinya untuk sebenarnya lebih ke membantu orang. Nah, ini untuk mengambil datanya kita menggunakan kolektor, survei, dan Quick Capture. Nah, pertama kita menjelaskan tentang kolektor. Nah, kolektor for ArcGIS ini sebetulnya dia adalah map-based survei atau survei yang berbasis dengan map. Jadi ketika kita secara gamblang kita melihat di HP kita atau mobile phone kita, yang akan nampak langsung adalah petanya. Nah, dari situ kita bisa membuat atau bisa mengkolek data sesuai dengan titik di mana lokasi kita. Nah, kemudian ada Survey123. Apa bedanya Survey123 sama kolektor? Nah, kalau Survey123 lebih ke form base atau berbasis form. Di sini kita bisa melihat bentuk form-formnya. Nah, form ini juga kita bisa gunakan atau bisa kita buat melalui Microsoft Excel. Dari sini, lalu bagaimana untuk menampilkan petanya? Nah, di Survey123 ini kita juga bisa memberikan gambaran petanya juga, atau form untuk mengisikan peta lokasinya di mana. Jadi memang basisnya adalah lokasi, pasti kita tidak meninggalkan lokasinya. Nah, tapi bedanya hanya dari segi display, mau kita display secara map base atau form base. Nah, seperti ini form yang kita nampak. Jadi kita tidak hanya, jadi kita juga bisa men-tracking area atau garis melalui Survey123. Kalau untuk kolektor juga bisa sebetulnya. Justru kolektor yang pertama bisa melakukan tracking area atau tracking garis. Nah, untuk Survey123 kita juga bisa melakukannya sekarang. Jadi mungkin yang sudah familiar dengan Survey123, dahulu memang hanya kita support untuk titik saja. Nah, untuk sekarang kita ada update di mana kita bisa mengambil data garis dan titik, garis dan area. Selanjutnya adalah ArcGIS Quick Capture. Sesuai dengan namanya Quick Capture, jadi berbeda dengan Survey123 dan kolektor tadi. Nah, kalau ini fungsinya untuk mengkolek data secara cepat. Contohnya kita tracking pipa air, atau tracking sungai, atau tracking jalan dan sebagainya. Nah, ketika kita lewat, kita tinggal menekan tombol-tombol di sini. Nah, ketika kita menekan tombol, otomatis HP kita atau mobile kita akan merekam lokasi kita di mana. Jadi tanpa harus mengisi survei, tanpa harus mengisi form.
Nah, kita bisa langsung lakukan sembari jalan. Jadi misal kita berada dalam mobil, ketika kita melihat objek yang akan kita survei, kita bisa uh, melakukan collect data secara langsung, atau mungkin berhenti sejenak ketika lokasi itu berada di pinggir jalan dan lain sebagainya. Jadi fungsinya memang untuk uh, quick capture atau pengambilan secara cepat. Nah, di sini adalah contoh cara pembuatannya sih. Bagaimana kita men-set atau men-setting apa saja dan parameter apa aja yang harus kita ambil sesuai dengan data-datanya. Nah, di sini kita memang tidak menampakkan map-nya karena memang fungsinya untuk quick capture, tapi tenang saja pasti di sini kita merekam lokasinya di belakang layar ibaratnya. Nah, yang terakhir adalah belum yang terakhir. Selanjutnya adalah tracker for ArcGIS. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana kita mengambil data di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tracker. Nah, tracker for ArcGIS ini sebetulnya lebih ditujukan untuk para orang-orang yang berada di kantor atau yang melakukan monitoring pada petugas survei. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kemana saja staf kita atau petugas lapangan kita, kemudian sekarang lokasinya juga di mana, jadi kita bisa memantau pergerakan mereka. Nah, Tracker for ArcGIS ini sebetulnya aplikasi yang cukup baru. Nah, kita buat aplikasi, kami Esri membuat aplikasi ini memang berdasarkan kebutuhan para klien kami yang menginginkan untuk bisa men-tracking para staff-nya. Nah, di sini mungkin adalah workflow bagaimana kita mengkombinasikan aplikasi tersebut. Jadi mungkin kita tidak usah bingung, ini gambarnya apa ya, maksudnya apa. Jadi di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kotak-kotak ini menunjukkan bagian atau session apa yang tujuan dari survei kita itu apa. Apakah collection monitor atau third party integration dan sebagainya. Nah, untuk monitor, untuk mengambil data dan monitoring, nah pengambilan data bisa kita lakukan dari 3 aplikasi collector, quick capture, atau survey 123, atau bisa salah satu. Dari sini kita bisa langsung integrasikan dengan dashboard, operation dashboard, yang tadi mungkin udah kelihatan ya screenshotnya kecil-kecil. Nah, untuk monitoring di lapangan fungsinya, dari data bisa kita lihat secara real time. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya apakah apakah harus semuanya ya yang aplikasi digunakan. Jadi sebenarnya tidak semua aplikasi harus digunakan. Kita bisa memilih berdasarkan kebutuhan kita. Kemudian ada workforce launchpad. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, bagaimana workflow-nya dari para pemberi tugas, kemudian bisa langsung ke survei 123, bisa langsung ke navigator, atau bisa langsung ke kolektor. Atau bisa kita ke navigator dulu, baru ke kolektor atau survei 123, itu juga bisa. Nah, kemudian di sini kita bisa kombinasikan juga antar aplikasi maksudnya aplikasi untuk pengambilan data antara kolektor dan survei 123. Misal dari mengambil titik, kita harus mengisi form, itu kita lakukan integrasi. Kemudian dari Explorer ke survey 123, jadi misal kita mau melihat kita di area yang baru dan belum pernah kita datangi sebelumnya, kita bisa melihat Explorer, kemudian baru kita menggunakan survey 123. Nah, yang terakhir mungkin adalah third party integration. Mungkin yang sudah memiliki aplikasi existing di lingkungannya, kita bisa integrasikan pasti dengan beberapa custom yang dibutuhkan. Nah,
selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita mengintegrasikan dengan data-data di perkebunan. Nah, pasti kita tahu sumber-sumber data di perkebunan adalah data-data kadaster, data imagery, production, transportation, dan sebagainya. Bahkan data demografik, beberapa perkebunan membutuhkan data demografik. Dari situ kita publish datanya ke Agis Enterprise, atau pertama kita gabungkan dulu melalui sebuah sistem yang tadi yang saya sebutkan di Agis Enterprise. Nah, kemudian setelah data tersebut terkumpul, kita bisa lakukan analisa atau kita bisa share ke berbagai organisasi di lingkungan kita, ya, maksudnya berbagai departemen gitu, yang sama-sama menggunakan Agis Desktop untuk saling berkomunikasi. Nah, kemudian tidak hanya aplikasi lapangan saja sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara dengan aplikasi lapangan, kita berbicara di bagian ini, system of record, sistem untuk pengambilan data. Dari sini kita juga bisa mengintegrasikan dengan berbagai level bisnis sebetulnya. Kita bisa berbicara dengan para operator atau analis untuk menganalisa datanya, atau kita sebut dengan system of insight. Kemudian untuk para petinggi atau yang mengambil keputusan secara bisnis, mereka juga bisa menggunakan aplikasi kami, atau kita bisa sebut dengan sistem on engagement. Jadi dari semua anggota di organisasi kita bisa saling berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, semua apa yang sudah kita bahas tadi untuk pengambilan data itu untuk mendukung para orang-orang yang berada di bagian system of insight atau system of engagement. Dari sini juga mungkin kalau ada feedback bagaimana kita mengambil datanya, itu juga akan sangat membantu bagaimana efisiensi atau cara kerja di lingkungan kita. Nah, untuk kita sedikit meluas dari aplikasi pengambilan lapangan. Jadi dari data yang sudah kita dapat, kemudian kita bisa manajemen data dan integrasi dengan beberapa aplikasi. Kemudian kita bisa visualisasikan dan petakan data tersebut. Setelah kita visualisasikan dan petakan, kemudian kita bisa melakukan analisa dan modeling. Hasil dari analisa dan modeling bisa kita gunakan untuk perencanaan dan desain. Dari situ kita bisa menentukan decision-nya atau keputusan apa yang bisa kita gunakan untuk next step atau action selanjutnya. Ini adalah kerangka berpikir sistem dari sistem kami, atau sudah kerangka pikir secara general GIS, teknologi JS. Nah, mungkin saya ulang lagi aplikasi-aplikasinya. Yang di sana ada Explorer, ada Navigator, ada Workforce. Nah, ada di sini aplikasi untuk pengambilan data, ada Collector, ada Survey123, ada Tracker. Nah, di sini adalah Agricultural Resource Management and Environment Assessment. Jadi, ini adalah studi kasus bagaimana aplikasi aplikasi kita bisa digunakan untuk agriculture, lingkungan, dan kehutanan. Di sini kita bisa lihat contoh-contoh aplikasinya, contoh-contoh penggunaannya, dan contoh-contoh analisisnya. Nah, kemudian di sini kami tunjukkan aplikasi yang sudah kami buat atau demo aplikasi
beberapa aplikasi nantinya. Nah, yang pertama ini adalah road management and maintenance. Jadi jalan itu sangat penting bagi perkebunan kita. Bagaimana kita mengatur distribusi logistik. Nah, ketika ada jalan yang rusak sedikit pun, pasti akan menghambat proses pengiriman barang atau logistik tersebut. Nah, di sini kita gunakan untuk memonitoring jalan. Jadi ketika kita temui kerusakan di jalan, kita bisa langsung survei. Nah, dari survei tersebut, kita bisa mengetahui secara cepat lokasinya di mana, besar kerusakannya seperti apa. Dari situ kita bisa memberikan keputusan atau decision making, seberapa besar perbaikannya, kemudian materialnya apa saja. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menghemat waktu dan uang untuk memaintenance jalan di perusahaan kita. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui spesifikasi dari jalan tersebut, kapasitasnya berapa, kemudian kelas jalannya apa. Nah, selanjutnya untuk kontrol penyakit dan hama. Nah, pasti musuh utama untuk sektor perkebunan adalah hama dan penyakit. Bagaimana kita bisa mengetahui lokasi tepatnya di mana dan area yang terdampak seperti apa, berapa pohon yang terdampak, berapa kerugiannya, itu bisa kita pantau. Dari situ kita bisa menentukan bagaimana kita memberikan arahan atau bagaimana kita memelihara tanamannya, apakah akan dipotong atau disemprot dengan insektisida atau penangkal jamur dan sebagainya. Yang pasti nanti tujuannya adalah untuk menghindari penyakit ini semakin meluas. Kemudian untuk pelaporan tanaman atau yang bisa sering kita lakukan untuk monitoring panen. Jadi hasil panen biasanya kalau kita panen kan biasanya ada yang tidak bersih, ada yang busuk dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kita pantau secara real time dari para petugas lapangan yang melaporkan temuan-temuan di lapangan. Nah, survei yang sudah masuk bisa kita gunakan level maksudnya terverifikasi atau belum terverifikasi. Nah, fungsinya menjaga tingkat kepercayaan data. Apakah data ini betul-betul diambil oleh petugas lapangan atau mereka hanya tes saja. Nah, ini contohnya aplikasi pengambilan survei 123-nya. Jadi kita bisa milih ya sebenarnya mau survei 123 atau kolektor. Nah, contoh yang di sini adalah survei 123. Bagaimana kita mengisi datanya. Nah, kemudian di survei 123 itu juga tidak hanya survei 123 sebetulnya. Di beberapa aplikasi untuk kolektor kita bisa meng-attach sebuah foto untuk menambahkan bukti bahwa kita betul-betul mengambil data di daerah tersebut atau daerah tersebut memang terjadi misal hama atau penyakit atau laporan tanaman. Nah, ini adalah operation dashboard. Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, yang dari lapangan, yang dari aplikasi Suruhan Tutri, form, kolektor atau quick capture, kita bisa langsung integrasikan di sini.
Dari sini kita bisa memantau seberapa besar infeksinya atau seberapa banyak pohon-pohon yang sudah kita survei dan lain sebagainya. Nah, ini untuk operation control, untuk survei. Ini sebetulnya untuk staff-staff yang ada di office ya, bukan untuk staff-staff yang ada di lapangan. Jadi ini untuk kita yang melakukan analisa di office. Kemudian ada real time logistik. Nah, logistik ini membutuhkan, jadi mungkin yang tadi kita bilang adalah yang kita tadi sebelumnya diskusikan adalah bagaimana kita mengambil data di lapangan menggunakan survei. Nah, di sini kita tunjukkan contohnya bagaimana kalau diintegrasikan dengan data real time atau tracking kendaraan. Jadi kita bisa pantau juga seberapa cepat kendaraan berjalan, bebannya berapa, kemudian mereka memasuki zona terlarang atau tidak. Nah, kita berikan geofence contohnya. Jadi ketika mereka memasuki zona terlarang, di dashboard kita bisa memberikan notifikasi. Nah, ini adalah contoh operasi. Contoh aplikasi lainnya yang bisa kita dapatkan menggunakan platform kita. Jadi platform kita sesuai dengan namanya adalah platform. Jadi kita bisa gunakan untuk apa saja tergantung kebutuhan kita. Yang pasti location base. Kenapa location base? Karena kita sadar bahwa tanpa lokasi, dengan lokasi kita bisa menambah insight baru atau pengetahuan baru yang sebelumnya tidak kita dapatkan kalau hanya menggunakan misal data tabular atau data-data yang non spasial. Nah, ini adalah contoh survei dari kolektor, bagaimana kita mengambil data. Kemudian kita juga bisa integrasikan dengan data real time lain. Contohnya adalah data cuaca dan data hotspot. Dari data cuaca ini kita bisa menentukan kapan waktu tepat untuk pemupukan, kapan waktu tepat untuk penyiraman, pemberian insektisida dan pestisida. Nah, dari situ kita pasti bisa memberikan efisiensi ketika pemberian hal-hal tersebut. Jadi tidak takut misal terbilas karena hujan, jadi kita rugi karena sudah mumpuk, nanti terbilas hujan, itu akan memberikan kerugian yang cukup bagi perusahaan kita. Nah, dari situ kita bisa tahu kapan waktu tepat untuk memberikan pupuk, dan mungkin kalau ada, kita memang sudah jadwalkan hari ini untuk pemupukan, tapi ternyata ramalan cuaca adalah hujan, nah kita bisa tunda mungkin agar menghindari kerugian tersebut. Nah, sekian dari saya untuk presentasinya. Saya kembalikan ke Mbak Nadina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafid atas paparannya yang luar biasa ya mengenai field operations. Sebentar, saya share screen. Ya, jadi di sini tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk untuk sesi tanya jawab. Silakan jika Bapak Ibu ada yang belum sempat untuk mengetikkan pertanyaannya bisa melalui panel questions, dan perlu saya infokan sekali lagi bahwa pada seri Plantation Forestry and Agriculture ini akan ada sayembara best questions di mana 15 orang yang memiliki pertanyaan terbaik berkesempatan untuk mendapatkan personal use license seperti itu. Nah, di sini sudah banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi sambil menunggu yang lain untuk bertanya, boleh saya membacakan satu persatu ya pertanyaannya untuk Mas Hafid menjawab seperti itu. Ya. Sebentar. Oke, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Adi Ankavia.
Izin bertanya terkait plantation forestry dan agriculture dalam pemetaan, bagaimana cara menangani pemetaan di daerah-daerah konflik, seperti misalnya pada daerah yang rawan konflik agraria? Mungkin boleh langsung dijawab saja ya, Mas Hafid ya. Baik, nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, untuk konflik area memang sangat sering terjadi ya, terutama untuk sektor sektor perkebunan. Nah, untuk bagaimana area-area konflik itu disurvei, sebetulnya metode kayak kalau metode secara legalnya ya, kita kembalikan ke para para instansi masing-masing. Jadi seperti apa perjanjian atau dan sebagainya. Tapi kalau dari segi teknologi, pasti yang paling baik adalah kita menggunakan workforce. Kenapa workforce? Nah, workforce tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tujuannya untuk para pemberi tugas memberikan tugas ke staf lapangan. Nah, pasti orang-orang yang berada di kantor itu adalah orang yang lebih mengetahui kondisi, maksudnya kondisi politik, biasanya kalau berhubungan politik, jadi bukan politik yang partai atau gitu, bukan, tapi politik maksudnya lebih ke kondisinya itu sedang memanas atau tidak untuk konfliknya. Nah, mungkin kita bisa berikan arahan kepada para petugas lapangan untuk hanya mensurvei titik-titik yang sudah kita assign saja, titik-titik yang berada di zona hijau. Nah, dari situ kita bisa ibaratnya memberikan rasa aman kepada para petugas lapangan bahwa area yang sudah kita assign kepada mereka adalah area yang merupakan zona hijau atau boleh dilakukan aktivitas survei seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Ya, Berarti memang ada batas-batasnya gitu ya, ketika iya betul. di workforce itu, supaya pekerja lapangan bisa mengetahui mana yang memang daerah yang bisa diambil datanya dengan aman, mana yang mungkin, tidak boleh dimasuki gitu ya. Iya Oke, betul. siap. Di sini saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, hasil data collection dari survei lapangan yang langsung masuk ke sistem, apakah memungkinkan untuk langsung diolah atau dianalisa di lapangan? Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu. Eh, Kalau pertanyaannya tadi kan pertanyaan apakah bisa langsung dilakukan analisa? Nah, kalau Ya, apakah langsung bisa dilakukan analisa, pasti bisa. Karena data itu eh, langsung masuk ke sistem kita. Data itu sudah berbentuk dalam bentuk eh, geopoint, misal kok titik geopoint atau jalan atau area. Nah, tantangannya adalah bagaimana ketika di lapangan langsung. Nah, kalau di lapangan langsung itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya, bukan kebutuhan gimana ya, lebih. Jadi kalau aplikasi survei survei tadi itu fungsinya hanya untuk pengambilan pengambilan data saja. Nah, kalau bagaimana kita lakukan analisa di lapangan, nah mungkin bayangan saya kayak kita bawa laptop ke kebun gitu, itu juga bisa. Misal kalau memang kita bisa connect ke internet dan mengambil datanya, itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin sebetulnya ada aplikasi di luar Survey apa di luar aplikasi field operation ini ya. Contohnya adalah web app for ArcGIS, web app builder for ArcGIS. Nah, itu bisa kita buatkan juga untuk analisa langsung menggunakan mobile. Jadi kita aksesnya menggunakan website di mobile, itu juga bisa kita lakukan analisa. Jadi di web app tersebut kita bisa sertakan widget-widget untuk analisa. Mungkin di sini tadi tidak saya jelaskan ya, karena kita hanya fokus di operasi lapangan saja. Jadi untuk aplikasi seluler lapangan itu hanya untuk pengambilan data. Nah, sedangkan untuk bagaimana kita menganalisa dan di lapangan, nah itu kita membutuhkan aplikasi lain di luar field operation ini. oke, baik. Terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Tapi pada dasarnya semuanya langsung terkoneksi gitu ya, ke desktop Iya ataupun betul. ke web. Ya, jadi langsung, Iya. masuk aja gitu. Cuma ya nggak langsung dianalisanya di field app ya.
Oke, Iya, betul. siap. Di sini, Bu Ayu bertanya lagi, mungkin ini juga pertanyaan yang banyak orang-orang tanyakan gitu ya, apalagi untuk surveyor. Data yang diperoleh dari lapangan merupakan data geografis yang berkoordinat. Bagaimana akurasi yang diperoleh dari aplikasi ini? Apakah sama dengan GPS handheld atau lebih akurat? Oke, baik. Jadi pertama kita berbicara dari segi akurasi data data yang diambil ya. Ya, Nah, sistem kami kan pasti membaca lokasi itu berbasis dari GPS atau GPS mobile. Nah, akurasi data tersebut itu bergantung dari akurasi GPS mobile yang kita gunakan. Semakin sama hukumnya, semakin akurat GPS di HP berarti semakin akurat data yang kita ambil. Nah, kalau perbandingannya menggunakan GPS handheld, eee, mungkin kalau kita sering memperhatikan ya, GPS handheld itu, eee, yang paling akurat tuh biasanya di titik 3 meter atau mungkin bisa lebih dikit di bawah 3 meter. 3 meter udah baik banget, udah bagus banget untuk akurasi GPS handheld. Nah, kalau kita mungkin sering memperhatikan HP kita atau, mmm, kita menggunakan misal contoh sebetulnya di aplikasi Survey 123, sorry, di aplikasi Field Operation kita, menunjukkan akurasi HP kita juga. Nah, di situ kita bisa perhatikan kalau biasanya HP itu memiliki akurasi 3 meter sama dengan GPS handheld, Kak. Atau mungkin kalau areanya terbuka dan sinyalnya bagus, itu bisa lebih lebih detail lagi, lebih baik lagi. Nah, kelebihannya, sistem mobile daripada GPS handheld, yang pertama adalah, data tersebut bisa langsung masuk ke sistem kita. Nah, kalau, sistem GPS handheld kan biasanya, kalau kita menggunakan formnya harus kita, masukkan dulu ke sistem kayak kita harus digitasi ke ArcMap gitu, kita enable poin titiknya, terus kemudian kalau pengambilan data di GPS handheld-nya langsung, datanya harus kita ekspor dulu, baru kita convert dari misal data KMZ atau dari data GPS tersebut harus kita convert dulu jadi data save file baru bisa kita olah. Nah, bedanya kalau di mobil ini kita bisa langsung terkoneksi dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar namanya GPS Katalis. Nah, GPS Katalis itu fungsinya untuk meningkatkan akurasi GPS mobile. Nah, GPS Katalis itu banyak banyak providernya. Nah, GPS Katalis itu bisa meningkatkan akurasi hingga uh, ya hingga tingkat sentimeter lah, di bawah 1 meter itu memungkinkan. Bahkan saya pernah menggunakan GPS Katalis itu akurasinya hingga 20 sentimeter. Nah, itu untuk upaya untuk meningkatkan akurasi ya. Tapi pasti uh, kembali lagi dengan kelemahan GPS kan pasti harus di area terbuka, harus ada sinyal satelit. Nah, itu yang harus kita perhatikan. oke, siap. Terima kasih Mas Hafid Ya, atas, ya. penjelasannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Di sini ada yang bertanya, bagaimana tahapan workforce dapat digunakan secara offline? Oke, baik. Untuk workforce, sebetulnya untuk yang offline itu bukan workforce yang mungkin, yang offline itu adalah navigator, kemudian navigator, kemudian aplikasi pengambilan lapan kayak Collector, Sudo 123, dan Quick Capture. Nah, itu yang bisa digunakan secara offline. Nah, mungkin tadi saya agak overlap ya menjelaskan workforce dan navigator, jadi mungkin dikiranya workforce. Jadi kalau tanya workforce bisa digunakan secara offline. Nah, untuk sementara belum bisa karena memang fungsinya workforce adalah untuk memberikan tugas. Nah, jadi ketika sudah memberikan tugas pasti kan harus terkoneksi internet dahulu. Ketika sudah mendapatkan tugasnya, baru kita bisa ke zona-zona yang
offline atau zona-zona yang tidak ada sinyalnya. Nah, dari situ kita bisa membuka atau kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara offline seperti tadi navigator, survei 123, kolektor, dan quick capture. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara offline seperti itu. Oke. Tapi di sini sebenarnya kalau online juga kadang bisa dimatikan juga ya, terus baru di-deliver gitu, bukan bisa juga seperti itu nggak sih? Iya, itu bisa, tapi untuk aplikasi yang pengambilan lapangan tadi yang saya bilang, kayak survei Oh, 123, quick capture, dan kolektor. Nah, untuk Workforce ini sebetulnya bukan untuk mengambil data, dia untuk memberikan assignment saja. mhm. Berbeda Oh, fungsinya. oke siap. Terima kasih Mas Hafid Ya, atas, jawabannya. Di sini cukup banyak pertanyaannya. Ini ada yang bertanya sampai 4 langsung, mungkin saya bacakan ya. ya. Bagaimana membuat scan barcode untuk memudahkan dalam input unique value. Jadi sepertinya sudah sangat teknis, serta pembuatan filter atau query di tingkat provinsi hingga desa. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun form survei 123 untuk Tolong satu-satu mengetahui, dong, lupa. ya, Yang kenapa? tadi yang pertama apa tadi? Scan barcode. Oh, sorry. Ya, bagaimana membuat scan barcode untuk memudahkan dalam input unique value. Jadi mungkin ini sudah sangat teknis ya dalam pembuatan, sepertinya yang penanyanya sudah sering menggunakan gitu. Uh, Kemudian Bagaimana filter membuat apa? serta membuat filter atau query di tingkat provinsi hingga desa, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana membangun form survei 123 untuk mengetahui waktu panen. Semisal di sini ada beberapa tanaman jagung, padi, dan lain-lain. Kemudian untuk data yang sudah masuk ke dalam smartphone, apakah bisa kita ambil atau menggunakan kabel USB langsung? Lalu bagaimana cara, sebentar, bagaimana cara, ya itu maksudnya bagaimana caranya gitu ya. Lalu bagaimana cara sync antara survei 123 dengan quick capture? Bisa terlihat juga ya pertanyaannya ya? Di tempatku ini sih kayak Oh, terlalu kecil, nggak bisa digeser. oke. Ya. Oke, langsung jawab ya. Iya, langsung dijawab aja. Baik. Nah, untuk scan barcode ini sebetulnya sedikit sedikit lebih advance sih. Uh, Pasti kita harus kalau scan barcode yang ada di tempat kita untuk sekarang adalah scan barcode lebih ke apa namanya, menu link atau URL-nya untuk suatu survei. Nah, itu kita menggunakan scan barcode. Tapi untuk pengisian filter, untuk sementara yang saya tahu adalah kita harus menggunakan third party pastinya. Kita menggunakan alat di luar SRI yang bisa langsung memberikan feed data ke aplikasi kita. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan. Perlu perlu custom lah intinya untuk scan barcode. Kemudian bagaimana filter query provinsi hingga desa. Nah, ini saya yang belum jelas tuh fungsinya untuk apa ya? Maksudnya tujuannya untuk apa mengquery provinsi atau desa? Maksudnya apakah untuk mengquery jumlah penduduknya kah atau mengetahui misal kepala keluarganya bisa kok daerah Dukcapil. Nah, mungkin kalau pertanyaannya hanya query provinsi atau desa, itu kita ya seperti biasa ada tools-nya juga di aplikasi kita untuk kalau kita berbicara mengenai aplikasi lapangan, sebelum data itu kita sebelum data itu kita sebar di aplikasi lapangan, sebelumnya di ArcMap kita atau di sistem kita sebelumnya, itu kita uh, filter dulu datanya, atau mungkin kita bisa berikan domain, misal untuk agar datanya agak apa kayak pengisiannya bisa kita batasi biar tidak typo.
atau lebih dari option kita, nah itu bisa kita berikan domain. Seperti itu. Untuk filter dan query ya, jadi kita tinggal filter saja sih. Kan ada mungkin kalau di sini tadi saya tidak tunjukkan sih, kita bisa menggunakan di ArcMap atau di Web App Builder for ArcGIS yang tadi saya sudah jelaskan, itu juga bisa memberikan filter dan query. Nah, kalau di aplikasi lapangan ini, pasti kita ibaratnya aplikasi lapangan ini hanya kita tidak bisa melakukan analisa atau proses tertentu uh, di aplikasi lapangan ini. Kita berarti hanya uh, memberikan menerima apa yang sudah diberikan. Jadi yang memfilter atau query itu uh, orang-orang yang memberikan penugasan gitu loh, orang-orang yang membuat surveinya. Nah itu bisa kita, jadi prosesnya tuh sebelum data disebar, nah itu kita filter atau query. Nah kemudian bagaimana untuk membuat mengetahui waktu panen, dan ada beberapa tanaman yang berbeda ya seperti itu. Nah mungkin jadi kalau saya jelaskan kembali, mungkin belum saya jelaskan, data-data form atau data-data yang kita ambil itu adalah berbasis lokasi. Nah lokasi yang kita gunakan apa? Nah lokasi yang kita gunakan adalah feature layer atau shapefile lah yang mungkin sudah sering kita familiar. Nah, form tersebut atau aplikasi data-data tersebut kita ambil dari situ. Jadi kalau misal form, sebetulnya itu adalah atribut tabel. Sebetulnya itu adalah atribut tabel yang dimana disajikan secara form. Dan kalau ada data yang berbeda, misal ada jagung, ada padi dan sebagainya, kita bisa berikan di atribut kita domain. Domainnya ya itu tadi sesuai dengan kebutuhan kita, bisa jagung, bisa padi, bisa dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika para petugas lapangan ingin mengambil data, mereka hanya tinggal memilih sesuai dengan data-data yang mereka ambil. Misal kalau di kebun jagung, berarti mereka tinggal memilih jagung. Kalau di kebun padi, mereka tinggal memilih padi. Kemudian bisa kita lakukan analisa nanti kalau kebun padi butuh 3 bulan, kalau jagung mungkin 6 bulan dan sebagainya. Nah itu juga bisa kita isikan di situ. Atau bisa kita isikan, kita buat secara otomatis untuk mengisi juga sangat memungkinkan. Yang kedua, apakah bisa bagaimana mengambil datanya dari smartphone tersebut, apakah perlu USB dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya jelaskan kembali bahwa kita tidak perlu, kalau kita menggunakan aplikasi kita, survei One Two Three, Collector dan sebagainya tadi, kita tidak perlu yang namanya mengekspor data. Jadi data itu sudah langsung terintegrate dengan sistem kita. Jadi ketika data diambil, dia otomatis sudah bisa kita gunakan atau bisa kita akses di sistem kita. Nah, sistem kita tuh seperti apa sih, mungkin belum dijelaskan ya. Nah, sebetulnya sebelum ini boleh tanya nggak Mbak Neda? Ini PFA yang pertama kita kan? Iya, benar, ini yang pertama. Oh ya, ya mungkin buat apa namanya, koreksi juga buat kita, mungkin sebelum field survey kita bisa pengenalan sistem ANSYS Enterprise dulu. Jadi kalau survey one two three kayak agak melompat kan, sebelum field operation harusnya kita harus ada persiapan dulu sebelum masuk field operation ini sebetulnya. Jadi yang sistem yang tadi saya jelaskan di awal, yang ANSYS Online dan ANSYS Enterprise, nah sistem itu yang menampung data-data yang kita ambil sebetulnya. Dari situ kita bisa ambil datanya, kita bisa lakukan analisa, atau bisa kita membuat template formnya dari situ, kemudian kita sebar agar bisa diakses di aplikasi-aplikasi lapangan. Seperti itu. Nah, kemudian sinkronisasi survei one two three dan quick capture ya, atau kolektor tadi. Saya agak Dengan quick capture. Dengan oh quick ya, quick capture. capture. Oke. Nah,
kalau sinkronisasi dua aplikasi ini bisa dikatakan belum belum memungkinkan ya, karena berbeda kebutuhan sih. Atau mungkin dengan aplikasi, jadi sebetulnya Anji sedang mengembangkan aplikasi atau sudah ada sebetulnya aplikasi yang field field collector ini, aplikasi laporan ini adalah all in one. Nah, di situ kita bisa milih nih Survey One Two Three atau Quick Capture. Saya lupa namanya apa, nanti saya coba cari tahu informasinya dulu. Nah, di situ kita bisa milih kita mau ngambil dari menggunakan Survey One Two Three atau Quick Capture. Nah, kenapa aplikasi ini dipisah-pisah? Karena memang kebutuhan orang itu ini ya berbeda-beda. Kadang ada yang cuma butuh A, kadang cuma butuh B, kadang ada yang butuh semuanya nih A, B, C, D, semua ingin dipakai. Jadi kita sediakan itu yang all-in-one application itu. Nah, saya juga membaca nih, kebaca quest-nya di tempat saya adalah aplikasinya kayaknya mirip-mirip nih, bisa dijelaskan nggak overlap-nya seperti apa? Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai kebutuhannya. Uh, Kalau kolektor itu yang kolektor for AJS itu adalah yang berdasarkan map base, atau intinya di tampilan HP kita, di mobile phone kita untuk mengambil data itu adalah tampilan utamanya adalah peta. Jadi untuk orang-orang yang tahu lokasinya di mana, atau orang-orang yang udah familiar dengan peta, kita bisa menggunakan kolektor. Nah, kemudian untuk bagaimana kalau kita tidak tahu, kita menyebarkan surveinya itu untuk orang-orang yang belum pernah melihat peta atau tidak paham dengan peta. Nah, kita bisa menggunakan survei one two three atau kolektor. Kita bisa menggunakan survei one two three atau quick capture. Karena base-nya bukan peta, survei one two three itu base-nya adalah form. Nah, untuk lokasinya bagaimana? Nah, lokasinya bisa kita set secara default, dia akan membaca lokasi GPS atau HP kita. Nah, di situ kan kalau orang di lapangan kan tidak perlu pusing-pusing nih lokasinya di mana atau saya harus nitik di mana. Jadi mereka tinggal aktifkan GPS mereka, mereka HP kita otomatis akan merekam lokasinya di mana. Nah, kemudian untuk quick capture, quick capture ini ibaratnya versi singkatnya, atau ya karena namanya aja quick capture, untuk menangkap secara cepat. Jadi sebetulnya dia isinya tuh hanya tombol-tombol, di mana ketika kita klik tombolnya, dia otomatis akan memberikan feed berupa sesuai dengan data tombol yang kita klik. Misal kita ngeklik kita ngeklik misal kita ada tiga item nih, ada jagung, ada padi, ada ketela gitu. Nah, kalau quick capture tuh tinggal kita datangin lokasinya, kita tinggal titik tombol ketela, nanti dia akan menginput lokasi ketela, data ketela berserta lokasinya. Nanti kita tinggal geser ke lokasi jagung, dia akan memberikan input jagung berserta lokasinya, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Syafid atas penjelasannya. Ini kalau misalnya mau Ya. sekalian share screen kembali, boleh ya? Nanti dikabarkan ke Oh saya ya. akan assign ya. Ya, misalnya Ya mau mungkin menjelaskan perbedaannya gitu. ya, dari handouts-nya mungkin sudah di-share-kan. Oke. Uh, Iya. tapi sambil ada pertanyaan lagi, ini sepertinya nyambung ke quick capture ya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah tanaman perkebunan untuk daerah yang relatif luas membutuhkan waktu dan personil yang cukup banyak. Nah, ini untuk survei detail sebaiknya kita turun langsung ke lapangan. Tetapi untuk survei pendahuluan, apakah bisa tanpa turun ke lapangan kita mengidentifikasi jenis agriculture berdasarkan warnanya? Kalau bisa, bagaimana cara mengidentifikasinya? Terima kasih. Oke. Baik. Sesuai dengan namanya ya, field operation, pasti tentunya data-data diambil harus sesuai dengan data-data di lapangan. Nah, bagaimana kalau pendahuluan nih tanpa harus turun ke lapangan? Nah, pasti ceritanya beda nih. Nah,
mungkin bisa ikut di PFA webinar series-nya ketika nanti ada image analis di bulan Desember. Nah, itu akan kita jelaskan bagaimana kita merekam data, mengidentifikasi pohon dan lain sebagainya. Jadi kalau saya jawab sekarang mungkin agak tidak sesuai dengan temanya juga, dan aplikasinya juga tidak bisa survei lapangan untuk mengidentifikasi pohon dari spektralnya atau dari NDVI dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan, itu di aplikasi yang berbeda seperti itu. Oh, oke. Berarti mungkin quick capture belum bisa juga ya, atau memang Iya, harus ada iya, analisa dulu baru bisa? iya, betul, betul. Ada analisanya terlebih dahulu. Ya, baru bisa di capture ya tanpa turun Iya, ke betul. jalan gitu. Oke. Iya, betul. Mungkin sambil menyambung ke quick capture ini ada yang bertanya gitu, berapa persen keakurasian aplikasi ArcGIS Quick Capture ketika sedang mengambil data sambil berkendara bermotor? Oke, baik. Nah, kalau kita bicara akurasinya, apalagi sambil berjalan, kita ini ya sebenarnya tidak, tidak menyarankan. Maksudnya sambil berjalan, yang saya maksud sambil berjalan adalah misal ketika di mobil ada objeknya kita berhenti sebentar. Nah, kalau sambil berjalan ya eh, keakurasinya pasti tergantung dari kembali ke GPS mobile kita. Jadi kalau kita bicara akurasi, kembali lagi ke mobile device kita. Berapa lama dia memberikan feed GPS-nya. Sebenarnya kita juga tidak bisa mengetahui sih. GPS di HP kita itu memberikan lokasi itu tiap berapa menit, itu kan kita juga tidak bisa ya. Biasanya ya kita kalau identifikasi kalau kita mengambil data lapangan kan, kalau secara normal tradisional walaupun pakai mobile atau GPS kan kita paling nggak harus nunggu 3, 5 sampai paling maksimal 10 menit lah untuk HP kita atau mobile kita atau GPS kita menangkap lokasi satelitnya. Nah, kalau sambil berjalan kan pasti otomatis satelitnya berubah-ubah tuh, dan pasti akan menurunkan tingkat akurasinya juga. Nah, memang sebaiknya dilakukan saat berhenti, walaupun itu di dalam mobil atau di atas motor, tapi kondisinya berhenti seperti itu. Tapi ya jangan di tengah jalan juga. Ya paling nggak harus minggir gitu, terus turun lokasinya di mana seperti itu. Bersurvei dengan aman gitu. Oke. Ya, Tapi di sini quick capture kan memang tujuannya untuk mengambil dengan cepat ya. Uh, iya betul. jadi tetap memungkinkan gitu untuk berkendara motor untuk mengambil data. Iya, Cuma ya, mungkin tidak usah cepat-cepat gitu atau iya betul. sip. Di sini ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin saya memilih pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke field operation saja ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang Ya, mungkin cara pemetaan seperti itu nanti lebih dibahas ke seri PFA selanjutnya ya mengenai analisa seperti itu. iya Di betul. sini ada yang bertanya, untuk di kendaraan atau di truk yang sedang berjalan, apakah ketika melewati geofence atau masuk area terlarang akan ada alert kepada driver truk tersebut dari sistemnya, atau mesti install software atau perangkat lain? Oke, baik. Uh, Kalau dari tadi kan kita ini ya, kalau itu kita berbicara tentang IoT atau Internet of Things, di mana data-data tersebut diberikan feed-nya bukan berdasarkan aplikasi kita, bukan berdasarkan uh, sebenarnya bisa, tapi sedikit ya sama saja sih. Intinya aplikasi tersebut di feed berdasarkan sensor atau sensor yang diberikan di truk, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi kita menggunakan tracker tadi ya, itu juga bisa sebetulnya untuk mengetahui lokasinya. Yang pasti kita pertama harus tahu lokasi dari truk tersebut.
Nah, dari situ kita ada sistem lagi di luar aplikasi lapangan itu ya, yang sistemnya juga tidak bisa dikatakan sebagai sistem yang kecil, bisa dikatakan itu sistem yang besar karena load-nya banyak, karena feed-nya juga cepat. Nah, di situ dari sistem itu kita bisa setting juga untuk memberikan notifikasi ke driver. Nah, notifikasi bisa berupa SMS atau email, biasanya berupa SMS. Atau mungkin kalau ada di sensor yang ditaruh di truk kita, bisa memberikan semacam memberikan feedback juga, itu juga bisa dilakukan. Jadi memang kalau bicara harus menginstal sesuatu, pasti harus menginstal sesuatu yang pertama adalah sensor tersebut yang harus diletakkan di truk. Sensor kita harus invest itu sensor yang diletakkan di truknya, atau kita bisa menggunakan HP saja sebetulnya, tapi HP itu notifikasinya kita bisa terbatas, apakah dengan WhatsApp, Telegram, SMS, email, dan sebagainya. Dan untuk track-nya kita bisa menggunakan Undistractor, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya, Di sini ada yang bertanya lagi. Nah, mungkin masih menyambung ya ke pertanyaan sebelumnya. Untuk mengirim notifikasi alert pada dashboard aset tracking menggunakan apa? Berarti itu tadi menggunakan tracker atau ya. Jadi kalau mengirim notifikasi, yang mengirim notifikasi sistem yang di belakangnya, bukan sensornya itu ya. Jadi kita punya sebuah sistem di mana untuk membaca data sensor. Nah, dari data sensor yang kebaca, dia akan memberikan parameter apakah truk itu aman atau tidak aman. Nah, ketika tidak aman, dia akan mengirim, si sistem ini akan memberikan notifikasi. Ya, kalau kita sebut di produknya di SD itu namanya Geo Event. Nah, Geo Event ini yang dia bertugas untuk membaca sensor-sensor dan mengirimkan notifikasi jika ada hal yang dilewati atau batas-batas yang dilewati, seperti itu. Jadi nah, bukan bukan aplikasinya, bukan sensornya, itu bukan. Yang mengirim notifikasi adalah sistem Geo Event ini. dan Geo Event ini bisa disinkronisasi dari RJS Enterprise ya, atau RJS Online juga bisa. Mungkin ini saya bertanya aja sih. Kalau Geo Event kita pasti pakai Ads Enterprise ya. Kalau Ads Online juga bisa sebetulnya, tapi kita tetap memerlukan Ads Enterprise seperti itu. Oke, siap. Di sini ada lagi yang bertanya, saya pilih untuk yang aplikasi lapangan. Apakah semua data hasil survei lapangan ini memerlukan koneksi internet atau nanti dapat diunduh ketika berada di kantor? Ada dua pertanyaan yang mirip untuk pedalaman gitu misalnya. Ya. Oke. Jadi sebelumnya tadi saya sudah jelaskan untuk kapabilitas offline, mungkin saya pertanyaan ini. Jadi mungkin lebih ke workflow-nya ya, bagaimana. Nah, bagaimana kalau kita di daerah-daerah yang offline, yang tidak ada sinyal. Nah, yang paling pertama pasti kita harus menginstal dulu aplikasinya di HP kita, di mobil kita, kayak Survey 123, Kolektor. Nah, mungkin kawan-kawan juga bisa mencobanya. Pertama tapi harus punya aplikasi ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise dulu yang belum punya. Kalau mau trial silahkan menggunakan ArcGIS Online, membuat usernya dulu, baru nanti bisa mencoba menggunakan mobile apps-nya yang kalau membutuhkan sign in menggunakan akun online yang sudah dibuat. Atau kalau tanpa sign in tapi tetap harus kita mempunyai surveinya. Nah, surveinya itu bisa dibuat menggunakan ArcGIS Online. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kapabilitas offline-nya? Nah, sebetulnya sebelum bisa dilakukan survei secara offline, kita harus mengaktifkan fitur namanya sinkronisasi dulu di ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise kita.
Jadi sinkronisasi itu fungsinya untuk ketika data yang kita ambil itu secara offline, nah nanti ketika terkoneksi dengan internet lagi, itu bisa otomatis, bukan otomatis sih, kita bisa langsung sebenarnya berarti sinkronisasi, kita bisa push button buat mensinkronisasi data yang sudah kita ambil di lapangan. Nah, teknisnya bagaimana di mobile apps-nya? Nah, di misal saya ambil contoh Survey 123. Sebetulnya semua konsepnya sama sih. Nah, saya ambil contoh di Survey 123, kita mungkin sudah sampai di lokasi yang offline, tidak ada notifikasi. Nah, di situ kita bisa memulai pengambilan data seperti biasa aja. Nah, ketika data sudah selesai diambil, nanti dia akan memunculkan notifikasi. Uh, Intinya notifikasi itu adalah data ini saya simpan di HP dulu. Nanti coba kirim ketika sudah ada koneksi internet. Jadi pada dasarnya semua data yang kita ambil ketika kondisi offline itu akan disimpan di HP dulu. Nah, ketika bagaimana untuk mengkoneksikan atau mengirimnya ke sistem kita di Adis Online atau Adis Interface? Nah, kita mungkin dari lokasi yang sudah offline kita kembali ke kota yang sudah ada koneksi internetnya. Nah, dari situ kita buka aplikasi kita lagi, nanti kita tinggal tekan satu tombol aja, send survey. Nah, itu untuk semua aplikasi ya, nggak satu-satu survei harus di-send survey, nggak, itu langsung gelondongan gitu lah, langsung ke send semua untuk aplikasi yang sudah kita kirim secara offline tadi. Nah, itu berlaku untuk semua aplikasi yang quick capture ya, kolektor juga seperti itu konsepnya. Jadi untuk pengambilannya seperti biasa, tapi bedanya ketika offline, data akan tersimpan di HP. Nah, kita harus mencari koneksi internet untuk mengirimkannya ke sistem kita, seperti itu. Nah, dan tidak perlu ekspor data, terus harus kita masukkan di Akmed, itu tidak perlu. Jadi tinggal tekan satu tombol saja untuk mengirimnya, mengkoneksikannya kembali. Oke, Seperti itu. baik. Terima kasih, Mas Hafid. Jadi Iya, ada fitur sinkronisasi ya ketika online iya gitu. betul. Oke. Iya, Mungkin ini 2 penanya terakhir ya, dan 1 untuk konfirmasi saja karena sebelumnya sudah, dibahas, sebentar ini ada yang konfirmasi mengenai, untuk aplikasi Explorer atau Survey 123 memungkinkan diintegrasi dengan perangkat, GPS geodetik yang akurasi tinggi untuk meningkatkan akurasi posisinya. Berarti bisa kan ya untuk diintegrasikan? GPS ini, GPS katalis kita Oke, namanya. kata mhm. Ya, katalis. Berarti spesifik ya untuk diintegrasikan itu, tapi memungkinkan? Iya, memungkinkan. Oke. Dan di sini juga ada pertanyaan, bagaimana mengatur agar petugas survei hanya bisa menginput dan mengupdate data berdasarkan areanya saja? Nah, itu sedikit challenge sih. Nah, pasti kita harus membuat beberapa survei ya, misal survei A, survei B. Nah, di survei A kita filter area A saja, di survei B kita filter area B. Jadi untuk menjaga agar data tidak saling overlap sih. Walaupun isinya sama, formnya sama, tapi tetap kita harus membuat survei yang berbeda. Nah, nanti fungsinya untuk memfilter area masing-masing seperti itu. Mungkin agak tricky, tapi memungkinkan ya untuk dilakukan filtering Iya, dengan betul. menggunakan. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan terakhir, cuma ini ada apa turunannya, tapi menurut saya ini cukup menarik ya. Yang pertama, bagaimana cara memverifikasi data Survey 123 dan tindak lanjutnya, misalnya jalan rusak atau sudah diperbaiki. Kemudian bagaimana melingkan dengan data cuaca, misalnya akan turun hujan di dashboard sehingga bisa dilakukan pemupukan dan penyiraman, serta apakah Explorer for ArcGIS sama dengan ArcGIS Earth. Sepertinya Bapaknya sudah mengerti ya, sudah tahu beberapa aplikasi lain. Seperti itu. Oke. Jadi, sorry tadi yang pertama aku lupa.
verifikasi data survei One Two Oh, Three dan verifikasi ya. menindaklanjutinya, misalnya jalan rusak atau sudah diperbaiki gitu. Oke. Nah, untuk verifikasi ini sebetulnya uh, lebih ke cara penyajian saja. Jadi kalau apa yang sudah kita lakukan implementasikan di SI, nah kita untuk verifikasi bukan di aplikasi lapangan ya, dari bukan di survei One Two Three, kolektor dan sebagainya bukan di sini untuk verifikasi. Nah, untuk verifikasi itu sudah ada di tingkat office yang menggunakan aplikasi yang berbeda. Contohnya yang saya gunakan tadi Web App Builder for ArcGIS atau di ArcMap juga bisa ketika data itu sudah terkoneksi dengan sistem kita. Nah, bagaimana kita mengetahui data yang sudah terverifikasi atau belum? Nah, itu kita gunakan simbologi. Nah, simbologi yang misal kita gunakan simbologi yang berbeda yang sudah tersurvei sama yang belum tersurvei. Nah, biasanya kalau untuk fokus verifikasi saja, verifikasi itu kita berikan simbol misal berwarna merah. Nah, ketika sudah diverifikasi dia akan kita hilangkan semuanya. Jadi ketika udah diverifikasi ya udah nggak muncul di peta kita. Jadi hanya fokus pada untuk aplikasi verifikasi saja. Nah, ketika itu bisa kita lakukan verifikasi. Nah, verifikasi seperti apa itu tergantung dari kembali ke para usernya. Misal verifikasinya harus data yang di misal ketela harus di area ketela gitu juga, atau jagung harus di area jagung dan lain sebagainya. Itu kembali lagi ke para usernya. Tapi untuk teknisnya biasanya kita seperti itu untuk best practice-nya lah. Atau ada yang cara lebih rumit lagi itu menggunakan versioning, tapi itu hanya bisa dilakukan menggunakan ArcGIS Enterprise dan Enterprise Database yang nanti mungkin agak terlalu jauh pembahasannya. Nah, yang kedua tadi apa Mbak Nanya? Bagaimana melingkar dengan data cuaca, misalnya akan turun hujan, Oh di ya, dashboard sehingga bisa dilakukan oke. pemupukan dan Untuk penyiraman. untuk data cuaca sendiri ada beberapa cara. Nah, kalau data cuaca tersebut sudah bisa kita langsung gunakan di ArcGIS, contoh yang langsung digunakan itu misalnya mereka sudah berbentuk crash service. Nah, itu bisa langsung digunakan. Nah, kalau kita menggunakan datanya BMKG, kita langsung menggunakan satu contoh saja yang bisa langsung digunakan di BMKG. Nah, itu kita tinggal masukkan di ArcGIS Enterprise kita, ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise kita masukkan saja datanya di situ, kemudian kita buatkan dashboard di mana data itu tertampil. Nah, di situ nanti akan muncul data-data cuacanya seperti apa. Nah, untuk otomatisasi, misal ketika cuaca hujan tidak boleh memberikan notifikasi, tidak boleh memberikan pupuk, nah itu ada custom sendiri yang kita juga sudah, maksudnya punya beberapa pengalaman yang mirip, yang dimana bisa memberikan notifikasi atau kita bisa sebut dengan Geo AI. Jadi ketika ada sesuatu tertentu yang parameter tertentu dia akan memberikan notifikasi seperti itu. Nah itu lebih advance lagi nanti. Saya kurang tahu GIA dibahas tidak di sesi PFA kali ini. Mungkin kalau dibahas mungkin akan dijelaskan bagaimana caranya. Nah yang kedua adalah yang terakhir ArcGIS Art sama ArcGIS Explorer ya. Ya Ya. sejujurnya memang sama sih, itu kayak pembaruan saja. Seperti itu. Pertanyaan jawaban simpelnya. Oke, siap. Ya, Mungkin itu saja untuk sesi hari ini ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, karena beberapa pertanyaan-pertanyaan lain lebih ke analisa gitu. Nanti bisa dibahas untuk materi kita selanjutnya, karena di sini iya, akan ada seri webinar selanjutnya ya, mengenai ArcGIS iya, Pro, kemudian satu lagi adalah mengenai deep learning untuk remote sensing. Nah, di sini boleh saya cukupkan. Terima kasih banyak, Mas Hafid, iya, atas pemaparan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, kita bisa melihat ya bahwa banyak aplikasi-aplikasi lapangan GIS yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk industri plantation, forestry, dan agriculture. Dan semuanya memiliki
tujuannya yang berbeda-beda ya, dan sebenarnya semuanya bisa disinkronisasikan juga satu sama lain. Serta kalau Iya, betul. misalnya ada permasalahan misalnya koneksi internet ataupun lain, nah itu bisa ada fitur sinkronisasi di mana ketika ada online kita bisa langsung mendelivernya ya kepada teman-teman yang di kantor. Jadi memang sangat mudah semuanya dan semuanya akan dan dapat bisa terintegrasi satu sama lain dan dapat bisa juga diintegrasi untuk akurasi yang lebih tinggi menggunakan GPS. Seperti GPS Katalis yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Hafid. Mungkin itu sedikit penutup untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih kembali Mas Hafid atas pemaparan dan jawaban-jawabannya. Serta saya ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Nanti pada sesi webinar selanjutnya mengenai plantation forestry dan agriculture akan diumumkan siapa saja yang menang ataupun nanti akan kami hubungi melalui email serta nomor telepon. Jadi mohon dipastikan bahwa informasi seperti telepon dan nomor email sudah lengkap dimasukkan ke sistem kami supaya kami dapat menghubungi. Oke. Nah, ini sebelum saya tutup juga, saya ingin mengabarkan untuk webinar selanjutnya mengenai seri plantation, forestry, dan agriculture ataupun yang bukan. Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai field operations tanggal 10 November. Selanjutnya pada tanggal 24 November akan ada fokus mengenai analisis yang bisa digunakan dengan ArcGIS Pro yang versi terbaru gitu. Kemudian nanti 1 Desember akan ada seri PFA kembali mengenai deep learning. Jadi kita sudah meningkatkan lagi kapasitasnya dari yang desktop hingga ke deep learning. Mungkin saya informasikan juga tanggal 20 akan ada webinar mengenai community. Jadi itu tengah-tengah walaupun bukan tentang plantation, forestry, and agriculture. Jika Bapak Ibu memungkinkan untuk ikut, silakan. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui tempat yang sama yaitu srindonesia.co.id/webinars. Serta di sini akan kami selalu informasikan melalui sosial media kami sebagai berikut. Nah, sebelum saya tutup mungkin boleh saya informasikan juga bahwa selain yang 15 best question itu kami juga ada sebuah perlombaan dan mungkin jauh lebih berbeda karena ini perlombaan besar yang dinamakan dengan Geo Innovation Challenge. Jadi di sini Geo Innovation Challenge merupakan sebuah perlombaan di mana kami mencari terobosan geospasial yang dapat membantu beberapa atau salah satu industri-industri tertentu yaitu antara petroleum, mining, agriculture, plantation, dan forestry. Jadi itu salah satunya government serta komersial. Nah, di sini silakan Bapak Ibu jika memungkinkan untuk mengikuti dapat mengakses link berikut. Di sini sekian, saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang salah ataupun hal-hal yang tidak mengenakan selama masa webinar hari ini. Terima kasih sudah mengikuti webinar kali ini Bapak Ibu dan berkontribusi juga pada diskusi kita hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan dan didiskusikan hari ini dengan Mas Hafid dapat bermanfaat untuk industri Bapak Ibu terutama untuk sektor plantation, forestry, dan agriculture. Di sini saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya.